Assalamualaikum, kembali lagi ke channel YouTube saya, Alon Eka. Oh ya, sesuai janji saya yang kemarin, saya akan membagikan kisi-kisi atau bocoran soal untuk keperawatan S1 Nurse ya. Nah, kalau SKB itu kan 100 soal, 30 soal itu adalah kesehatan umum, kemudian 70-nya itu adalah keperawatan. Ya, saya lupa kemarin ngasih tahu kalau saya juga dapat yang kesehatan umum itu kepanjangan cerdik. Kepanjangan cerdik K-nya tuh apa gitu. Kalau las teres kan, kalau K itu pelajarin aja ya. C-nya cek kesehatan berkala, terus E-nya enyakan asap rokok, seperti itu yang harus dihapalinnya, kepanjangan dari cerdik. Terus yang soal kedua, dua soal yang saya dapatkan cerdik tentang sama patuh. Nah, patuh itu digunakan untuk pasien apa, seperti itu. Nah, kita tahu kan penyakit degeneratif, DM sama hipertensi, seperti itu. Kayak kalau cerdik itu himbauan prinsip atau prinsip yang digunakan untuk pasien-pasien yang belum memiliki penyakit dia degeneratif itu, biar dia tidak memiliki penyakit tersebut gitu. Nah, kalau patuh itu mereka gimana mereka yang memiliki penyakit degeneratif, bagaimana caranya tetap terkontrol kesehatannya, tidak semakin parah, seperti itu. Nah, lanjut ya ke soal untuk nurse-nya itu ada TIK, tekanan intrakranial. Itu wajib banget pelajari tentang pengertiannya, kemudian patofisiologinya, tanda gejala, penanganannya seperti apa, posisinya seperti apa. Itu saya dapat 3 soal dari penanganan, tanda gejala, sama posisi. Saya dapat itu. Nah, kita tahu kalau ciri-ciri tanda TIK itu apa? Tekanan tekanan darahnya yang tidak normal, terus dia mual muntah, terus GCS-nya 8. Nah, itu dipelajari aja. Terus posisi pasien TIK itu seperti apa gitu soalnya. Dia posisinya itu hand up 30, kepalanya tuh lebih atas daripada badan. Jangan supinasi atau pronasi tuh enggak banget itu pokoknya. Soalnya tuh kayak gini, pasien datang dengan kecelakaan di rumah sakit, memiliki tanda-tanda vital. Tanda-tanda vitalnya itu TTV-nya menurun, pernapasannya meningkat, terus dia mual muntah, terus dia pusing. Nah, itu kan salah satu tanda-tanda peningkatan TIK itu kan. Terus yang kedua itu tanda-tanda shock hipovolemik. Dipelajarin apa sih? Dipelajarin aja tanda-tanda shock hipovolemik itu apa. Nah, contoh soal yang keluar di saya itu kayak gini. Pasien pendarahan, kecelakaan faktur femur, pendarahan seperti itu di femur, terus tekanan darahnya udah tidak normal, terus ini tuh tanda-tanda apa gitu. Di bawah ini termasuk tanda-tanda apa? Ada yang pilihannya tanda-tanda shock hipovolemik, terus resiko infeksi, seperti itu. Nah, itu dipelajarin aja ya tanda-tanda itu. Kemudian transfusi darah. Transfusi darah itu gunanya untuk apa? Kan ada pasien hamil, terus dia mual muntah, terus pas dicek HB-nya itu 7 atau berapa gitu, dia membutuhkan transfusi darah seperti itu. Nah, gunanya transfusi darah itu apa gitu. Ada yang menambah volume, ada yang menambah komponen darah apa gitu. Pokoknya saya juga kurang ingat, pokoknya itu soalnya seperti itu. Dipelajarin aja transfusi darah tuh gunanya untuk apa. Ada juga teman saya dapat kayak gini, kalau dia itu misalnya pasien dengan gejala urium kreatininnya meningkat, terus dia ada asites, terus itu tuh transfusi yang diberikan apa, PRC. Terus ada juga yang albumin, seperti itu. Kita harus tahu kan kalau asites itu udah pasti dia tidak stabil kan, albuminnya atau kurang albumin. Nah, itu aja yang nanti pilihannya yang itu. Kemudian prioritas diagnosa dan tindakan yang banyak. Kayak gini, prioritas tindakan. Misal pasien kita memasang kateter. Pas kita pasang kateter itu, tiba-tiba kateter itu nggak bisa masuk gitu, nggak bisa masuk di pertengahan. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu? Ada yang berhenti masang kateter, kemudian memasukkan perlahan-lahan, ada yang memasukkan itu. Nah, itu kalau saya jawabnya kemarin berhenti, saya bingung jawabnya antara
berhenti saya masukkan, kemudian antara ini sama masukkan perlahan-lahan itu. Kalau aku sih kayaknya berhenti, soalnya kan ada sesuatu di situ jadinya saya mikir udah berhenti aja kali gitu. Kalau kita misalnya kan beda kalau masukin NGT, kalau dia nggak bisa masuk ada sesuatu di dalam, otomatis kan disuruh relax atau tarik nafas dalam seperti itu. Kalau kateter saya milihnya aduh aja berhenti aja gitu. Nah terus yang itu ada tindakannya pasien dengan ini bengkak tangannya, pasang infus itu dia bengkak, tanda-tanda flebitis gitu, misalnya kayak kemerahan, udim kayak gitu. Nah posisinya kan kita mau kasih obat itu, sebelum kita kasih obat itu ganti posisi yang baru atau mempertahankan posisi sama apa gitu pilihannya. Nah prinsipnya saya tuh kan pernah baca-baca juga, kalau infus bengkak itu wajib banget dipindah, jangan mempertahankan posisi itu jangan, pindah aja, pindah ganti yang baru, kemudian baru masukkan obat. Nah gitu ya. Nah ini pasien kecelakaan, apa yang harus kita lakukan? Nah pasien kecelakaan apa yang kita harus lakukan ini ya, soalnya tuh kayak gini, pokoknya kita harus tahu prinsipnya, danger, amankan pasien, amankan diri kita, lingkungan sama pasien. Nah itu kan kita harus tahu yang mana dulu yang kita amankan. Terus kan gini, pas orang kecelakaan kita tuh mau ke tempat kerja pakai motor, terus apa sih yang kita amankan terlebih dahulu gitu? Pertama amankan pasien, amankan lingkungan, amankan diri sendiri. Saya jawabnya amankan diri sendiri dulu. Amankan diri sendiri dulu kan, amankan diri sendiri, terus baru amankan pasien, baru amankan lingkungan pasien, seperti itu. Itu harus banget itu ininya apa? Tahu prioritas yang mana yang bakal kita lakuinnya ya. Nih, terus selanjutnya pasien ada nafas, ada nadi, apa yang harus dilakukan? Nah, saya kan bingung jadinya. Kalau ada nafas, udah ada nadi. Kalau misalnya kalau enggak ada nadi, otomatis kan langsung RJP. Misalnya kan kalau enggak ada nadi langsung RJP. Misalnya kalau ada nafas, ada nadi tapi tidak ada nafas, itu udah pasti kita kasihnya sirkulasi pernapasan. Nah ini ada nafas, ada nadi, terus ngapain coba? Apa yang kita lakukan? Nah di sana ada pilihannya. Kalau saya sih ingat-ingat Gadar dulu tuh, ini apa namanya, reposisi. Kalau udah napas kemudian udah nadi kan tinggal reposisi aja, entah itu miring mantap apa gimana, biar pernapasannya itu apa namanya, dia nggak tersedak gitu, lidahnya tuh menutupi jalan pernapasannya. Jadi aku pilihnya reposisi aja, posisi. Kayaknya dia pasien pingsan deh itu ya. Ada Pak kemudian lanjut ya. Terus nah nih kejang, aku juga nggak tahu ya kok kejang itu banyak banget, 3 soal loh kejang itu. Pokoknya pelajarin langkah-langkah penanganan dari kejang itu, kemudian penyebab kejang, sama tindakan kejang seperti apa. Aku tuh dapat contoh soal atau soal yang kayak gini, bagaimana penanganan apa namanya, kejang ketika di rumah sakit. Kemudian apa namanya, ini dulu kita bahas ya, yang kejang di rumah itu apa yang kita dilakukan. Ada yang memeluk anak, kan ada anak usia 2 tahun apa 3 tahun gitu, kejang tiba di rumah gitu, apa yang harus dilakukan. Ada yang memeluk anak biar nggak ini gitu, ada yang apa namanya, ada yang memeluk, ada yang cuman menaruhnya aja, ada yang cuman menaruhnya mengamankan lingkungan itu. Nah untung aku udah pernah baca gitu sekilas tentang penanganan kejang itu. Jadinya kan kejang itu prinsipnya kalau kita di rumah itu nggak usah ini apa, kalau anak kejang tuh nggak usah kita peluk, nggak usah kita pegang, udah taruh dia di tempat yang datar dan keras, biar dia seperti itu anak jika kejang itu taruh posisi seperti itu gitu. Terus abis itu kan baru kita iniin apa namanya, kalau udah kejang itu kan ada juga yang kita miringin. Oh ya, kalau terus soal yang kedua itu
Kalau anak tuh kejang, kamu tuh udah tempetin di tempat yang keras, itu apa selanjutnya, posisi yang bagus itu baik seperti apa gitu. Nah itu kan kita tahu kalau kejang itu posisinya miring biar dia tidak membelah menutup jalan pernapasannya, itu kita miringkan, itu yang saya jawab. Terus ada juga di rumah sakit, anak kejang apa tindakannya. Kalau udah pasti kalau di rumah sakit kan, kalau anak anak kejang itu ini kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat anti kejang yang Pentolin itu. Nah itu wajib banget ya pelajarin yang kejang itu. Kemudian ya ibu hamil terus dia tuh sulit makan, apa sarannya, tindakan tindakan apa yang bakal kita lakukan gitu. Kalau saya sih ini ada yang anjurkan ini obat mual muntah, kasih obat gitulah. Kalau perawat kan nggak berwenang kalau memberikan itu tuh obat itu. Jadi saya anunya itu makan sedikit tapi sering seperti itu ya. Kemudian derajat DHF itu tuh pasien usia 10 tahun apa 12 tahun gitu, dia tuh panas, terus tes widal positif, terus ada bintik-bintik di ininya perutnya, kemudian kayak gitu. Itu di bawah ini termasuk tanda-tanda DHF grade berapa gitu. Aku bawa jawabannya 1, perasaan tuh jawabannya 2 tapi nggak ada 2, 1, 3, 4, 5 gitu pilihannya. Saya jawab 1, soalnya sebenarnya saya kayaknya 2 deh ini, tapi tidak ada pilihan 2, jadi saya 1 aja. Soalnya kalau dulu pernah saya baca sekilas tentang DHF itu, dengue hemorrhagic fever itu, dia tuh ini kalau udah 3 itu udah keluar darah kayak gitu di telinga sama ininya. Jadi ya udah aku beli 1 aja. Kemudian nih media promkes lumayan soalnya yang keluar. Ada juga soal yang kayak gini, mati lampu di masyarakat, tiba-tiba mati lampu, terus media promkes apa yang bakal kita gunakan. Nah itu tuh ini kurang dari 15, seperti apa, lebih dari 15 ya, pokoknya kalau kurang kali 15 kalau nggak salah. Aku pakainya itu ini media ceramah kalau nggak salah. Oh, ada yang kalau lebih dari 15 itu media ceramah atau seminar. Kalau ada kurang dari 15 itu kan ada yang pakai grup kecil seperti itu, nanti dikelompok-kelompokkan gitu. Itu kemarin lebih dari 15, saya pakainya metode ceramah kalau nggak salah. Terus ini tentang jiwa ya. Jiwa, waham, defisit perawatan diri dan halusinasi. Nah, kalau waham ini harus hafal dua kepala kalau jiwa ini ya. Karena jiwa itu muter-muter di situ aja diagnosanya kan. Terus waham juga kayak waham kebesaran agama itu. Kemarin tuh dia tuh mengaku sebagai tokoh agama seperti itu. Terus itu waham apa gitu. Udah jelas itu waham agama kan, dia merasa nabi, merasa itu Tuhan, itu udah pasti waham agama. Tapi kalau waham kebesaran kan dia merasa pejabat tinggi, presiden kayak gitu. Terus oh ya ini juga lanjut ya, defisit perawatan diri. Ada pasien nggak mau mandi, nggak mau makan, nah diagnosakan udah defisit perawatan diri. Terus yang ditanyain tuh gini, kan sekarang tindakan ke pasien itu dia memandikan pasien kan, mengajak pasien mandi, makan. Itu tuh gunanya untuk apa coba? Untuk untuk guna untuk tindakan bersih-bersih itu tuh gunanya apa gitu. Terus ada juga soalnya kayak gini, kan ada SP bercakap-cakap kan halusinasi. Kalau ada halusinasi kan kita menghadrik dulu, terus ajak dia bercakap-cakap gitu. Nah itu tuh fungsi bercakap-cakap tuh apa gitu. Kalau saya pilihannya tuh mengalihkan stresor. Terus nah itu ya. Kemudian oh iya, nih ada pasien jatuh
pasien tiba-tiba jatuh, riwayat minum obat, DM dan hipertensi. Nah, kira-kira apa penyebabnya itu gitu? Gara-gara aku jawabnya, glukosanya, ada yang glukosanya turun, kemudian ada yang efek obat hipertensi atau DM gitu. Mungkin dipelajarin ya. Mungkin ada yang efek penggunaan dari obat hipertensi dan DM itu bisa nggak pasien itu tiba-tiba jatuh seperti itu. Kemudian oh ya, ini pasien jiwa nggak mau makan, nggak mau mandi, apa yang perawat harus lakukan seperti itu? Apakah merestrain dia, membujuk dia? Nah itu sebenarnya soalnya tuh singkat-singkat, tapi kita itu yang menganalisanya itu harus teliti. Saya tuh banyak awalnya yang salah, untung ada sisa waktu 10 menit, kemudian saya cek lagi kayak gitu. Terus ada soal GCS. Udah, kalau GCS itu udah hafal mati dah. Hafal mati GCS-nya tuh E-nya berapa, verbalnya, motoriknya berapa, itu wajib hafal mati. Terus sama tetesan infus, kan aku udah hafal. Misalnya kalau satu clove infus itu kan 500. Kalau dia ini 24 jam itu berapa tetes, itu kan 7 jam 24 jam dari 500 mili itu 7 tetes, itu udah aku apalin sampai berapa, dari misalnya 500 kalau 8 jam tuh berapa, 24 tetes gitu, aku udah apalin tuh. Terus pakai rumus yang pita yang segitiga itu, dulu pernah aku dapat di Siloam, rumah sakit Siloam itu diajarin kayak gitu, jadi ya enak kita. Tapi itu faktor tetesannya 20 dan 60. Ini di soal faktor tetesnya 30 gitu. Aku nggak sempet ngitung aja, ya udah aku jawab aja itu. Terus udah kebanyakan soal itu intinya tentang fraktur juga tindakannya apa. Oh ya, fraktur ada apa yang harus kita lakukan pertama. Ada yang di dep di dep kan, kalau tindakan pertama kalau fraktur terbukanya itu ada, biar nggak keluar darahnya itu ada yang di dep, sedang kasih oksigen kayak gitu. Nah aku pilihnya di dep. Terus ada juga soal teman saya yang dapat ini, dia itu ini apa namanya, luka tusuk. Apa yang fiksasi, apa yang dilakukan gitu. Kan kita tahu kalau luka tusuk itu nggak boleh kita cabut kan sampai pelayanan kesehatan. Kalau saya itu pernah saya dengar itu dia fiksasinya ring apa gitu, ring position apa gitu. Pokoknya jangan sampai dicabut, itu jangan sampai. Nah mungkin sampai di situ ya. Mungkin saya nanti akan kasih ini kan kita ikhtiar belajar ya. Mungkin nanti akan saya bagikan apa aja sih yang untuk mempermudah dalam usaha kita itu. Mungkin ada yang amalan-amalan yang sebenarnya kan kita lulus bukan karena kita pintar, tapi karena mungkin udah nasib kita, karena amalan-amalan kita gitu. Itu bisa jadi kan. Jadinya nanti saya akan bagiin tips-tips atau doa-doa yang saya baca, yang saya amalkan. Sebenarnya bukan untuk PNS saya amalkan itu, mungkin ada sesuatu kok yang saya amalkan, tapi efeknya mungkin ke PNS ini, karena Allah mungkin kasih saya rezeki ini dulu baru yang lain. Ya mungkin sampai di sini. Mungkin kalau ada yang ditanyakan langsung aja komen di channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.